Daftar izin dan dokumen yang ditandatangani Fadlullah sejak menjabat Wakil Gubernur Aceh mulai Februari 2025. Pembukaan Fadlullah resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh pada Februari 2025 mendampingi Gubernur Muzakir Manaf. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur, ia turut serta dalam proses administratif dan birokrasi pemerintahan, termasuk memberikan paraf persetujuan dan terlibat dalam pembahasan sejumlah kebijakan penting yang berdampak terhadap tata ruang, eksploitasi sumber daya alam, dan pemberian rekomendasi atas nama pemerintah Provinsi Aceh. Dalam penerbitan izin, kepala daerah baik gubernur, si wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati, memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan dapat berjalan atau tidak melalui penerbitan izin prinsip. Jika kepala daerah menolak untuk menandatangani izin prinsip, maka proyek tersebut secara hukum tidak dapat dilanjutkan. Bahkan untuk izin lingkungan, AMDAL, kepala daerah memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkan izin tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Kesimpulannya, apabila proyek berada pada tingkat kabupaten, maka bupati, wakil bupati berwenang memberhentikannya. Dan jika proyek berada pada tingkat provinsi, maka gubernur, wakil gubernur memiliki kewenangan untuk menghentikannya. Bahkan ketika proyek usaha atau kegiatan sedang berjalan dan terdapat keluhan dari masyarakat, atau jika ditemukan pelanggaran terhadap RKL-RPL oleh perusahaan, kepala daerah berwenang untuk mencabut izin prinsip tersebut. Jika izin prinsip dicabut, maka perusahaan wajib menghentikan seluruh operasinya tanpa pengecualian, baik itu kebun sawit, tambang emas, tambang migas, perusahaan migas, tambang batu bara, maupun pembangkit listrik. Gubernur dan wakil gubernur memiliki otoritas sah secara hukum untuk melakukan pemberhentian tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat dan lingkungan. Sebagai ketua AMDAL bersertifikasi, saya melakukan penelusuran terhadap keterlibatan Fadlullah dalam dokumen-dokumen yang menimbulkan dampak ekologis berat, terutama dalam proyek-proyek sawit, tambang, migas, dan kehutanan. Meskipun jabatan wakil gubernur tidak memiliki wewenang mutlak dalam penandatanganan akhir, keterlibatan aktifnya dalam paraf dokumen dan menyetujui nota internal serta rapat koordinasi lintas OPD membuat posisinya sangat signifikan. Entry izin dan dokumen. 1. Dokumen. Nota Kesepakatan Pemerintah Aceh Nomor 0050/2025 PZFA 1. Persetujuan perluasan izin lokasi untuk PT Aceh Energi Lestari, Sektor PLTU, lokasi Aceh Barat Daya, luas 370 ha. Keterangan diberikan untuk proyek ekspansi pembangkit listrik tenaga uap di wilayah pesisir. Proyek ini menimbulkan ancaman bagi ekosistem laut dan desa-desa pesisir sekitar. Fadlullah tercatat memberikan persetujuan melalui paraf rapat pada Februari 2025. 2. Dokumen. Rekomendasi Internal Nomor 2025 FA2. PT Indo Tambang Raya, Sektor Batubara, lokasi Aceh Tengah, luas 1.200 ha. Keterangan, wilayah konsesi berada dalam kawasan hutan produksi terbatas. Rekomendasi diterbitkan sebagai hasil kesepakatan tim teknis lintas dinas yang disetujui Fadlullah. 3. Dokumen. Surat Rekomendasi Teknis Nomor 525/2025 FA3. PT Hijau Nusantara Sawit, Sektor Perkebunan Sawit, lokasi Aceh Timur, luas 850 ha. Keterangan, proyek sawit ini berada di area tangkapan air yang mempengaruhi debit sungai utama. Terdapat penolakan dari masyarakat lokal, namun dokumen tetap diproses setelah Fadlullah mengesahkan melalui surat tela staf. 4. Dokumen. Persetujuan dukungan AMDAL Nomor 5/3/2025 FA4. PT Tropis Sejahtera Logging, Sektor Logging, lokasi Aceh Tenggara, luas 1 Manlar Raradisha. Keterangan, meskipun status hutan semi-primer, Fadlullah ikut menandatangani surat rekomendasi dalam kapasitas sebagai wakil gubernur. 5. Dokumen.
Kesepakatan Internal Nomor 545/2025 kan FA5, PT Bumi Geothermal Aceh, Sektor, Panas Bumi, Lokasi, Gayo Luas, 19 Tanah Asha. Keterangan, pemberian akses kepada perusahaan energi panas bumi yang berada di kawasan lindung. Fadlullah mengesahkan hasil rapat koordinasi lintas instansi. Tulisis dokumen, Nota Dinas Nomor 670/2025 FA SIM, PT Agrobakti Sejahtera, Sektor, Perkebunan Sawit, Lokasi, Aceh Selatan, luas, 100 ha. Keterangan, areal tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung. Meskipun terdapat keberatan dari KLHK, dokumen tetap diteruskan setelah disetujui Fadlullah. 7. Dokumen Telaah Teknis Nomor 60/2025 FA7, PT Energi Rakyat Nusantara, Sektor, PLTA, Lokasi, Aceh Besar, luas, 1 ha. Keterangan, proyek pembangunan bendungan untuk PLTA di wilayah berisiko longsor. Dapat dukungan teknis dari Fadlullah setelah rapat koordinasi wilayah Mei 2025. Dilising dokumen, Kesepakatan Bersama Nomor 540/2025 FA8, PT Global Mineral Aceh, Sektor, Tambang Emas, Lokasi, Aceh Barat, luas, 950 ha. Keterangan, izin diberikan di wilayah zona merah konflik lahan. Fadlullah tercatat dalam notulen sebagai salah satu pendukung nota kesepakatan. 9. Dokumen, Paraf Internal Nomor 503/2025 FA9, PT Hutan Aceh Makmur, Sektor Logging, Lokasi, PD Jaya, luas, 150 ha. Keterangan, pemberian izin HPH atas area hutan sekunder. Fadlullah memberikan paraf sebagai syarat pengajuan ke tingkat menteri. 10. Dokumen, Surat Dukung Implementasi Nomor 700/2025 FA10, PT Aruna Laut Energi, Sektor Offshore Gas, Lokasi, Perairan Sabang, luas, 2.400 ha. Keterangan, persetujuan untuk survei seismik laut dalam, ditandatangani oleh Fadlullah pada Juli 2025, meskipun ada protes nelayan Sabang. 11. Dokumen, Nota Persetujuan Nomor 16/2025 FA11, PT Sumatera Agro Persada, Sektor, Sawit, Lokasi, Aceh Singkil, luas, 1.200 ha. Keterangan, perluasan kebun sawit ke area rawa gambut yang rawan kebakaran. Fadlullah memberikan paraf pada draft persetujuan teknis lintas, OPD. 12 dokumen, Surat Rekomendasi Khusus Nomor 5/2025 SKA12, PT Tambang Kuta Alam, Sektor Batubara, Lokasi, Aceh Utara, luas, 1.400 ha. Keterangan, berlokasi dekat pemukiman warga dan zona rawan longsor. Fadlullah mendukung melalui pengesahan hasil ekspos dinas. 13. Dokumen, Rekomendasi Nota Kesepahaman Nomor 325 FA5, PT Aceh Marine Seismik, Sektor Migas Laut, Lokasi, Pantai Barat Selatan Aceh, luas 3.200 ha. Keterangan, survei eksplorasi dengan risiko tinggi terhadap biota laut. Paraf Fadlullah terdapat dalam risalah ekspos bersama BPMA. Tabulasi dokumen, Keputusan Internal Nomor 6/2025 FA14, PT Forest Palm Nusantara, Sektor, Sawit, Lokasi, Aceh Tamiang, luas, 8.700 ha. Keterangan, penebangan kawasan hutan konversi. Persetujuan Fadlullah terekam dalam dokumen internal notulen. 15. Dokumen, Nota Telah Teknis Nomor 6/2025 FA15, PT Geo Aceh Hidro, Sektor, PLTA, Lokasi, Aceh Tenggara, luas, 1.500 ha. Keterangan, proyek melibatkan pengalihan aliran sungai primer. Disahkan oleh Fadlullah setelah finalisasi studi kelayakan oleh Dinas ESDM. 19. Dokumen, Persetujuan Proyek Nomor 5/2025 FA16, PT Sumber Alam Nusantara, Sektor Perkebunan, Lokasi Aceh Barat Daya, luas 920 ha. Keterangan, proyek perkebunan ini berpotensi menimbulkan konflik agraria. Para Fadlullah terlihat pada dokumen ekspose lintas dinas. 17. Dokumen, Surat Rekomendasi Nomor 5/2025 FA17, PT Bara Energi Lestari, Sektor, Batu Bara, Lokasi, Aceh Selatan, luas, 1.300 ha. Keterangan, konsesi berada dekat pemukiman warga dan sungai utama. Fadlullah menyetujui melalui telah staf lintas sektor. 15 dokumen, Nota Telaah Proyek Nomor 5/2025 FA18,
PT Flora Aceh Mandiri, sektor, logging, lokasi, Aceh Jaya, luas, 1,100 ha. Keterangan, kegiatan penebangan hutan primer yang menimbulkan risiko longsor dan banjir. Persetujuan Fadlullah tertuang dalam dokumen teknis Dinas Kehutanan. 19. Dokumen. Persetujuan teknis nomor 515/2025 FA19, PT Minyak Aceh Timur, sektor, migas, lokasi, Aceh Timur, luas, 2.201 ha. Keterangan, eksplorasi minyak dan gas dengan risiko pencemaran tanah dan air. Para Fadlullah mendukung persetujuan dokumen studi awal. 20. Dokumen. Kesepakatan Eksekutif nomor 5/5/2025 CFA 20. PT Geo Green Power. Sektor panas bumi, lokasi, Aceh Tengah, luas, 1,800 ha. Keterangan, proyek energi panas bumi di kawasan sensitif ekosistem. Fadlullah menyetujui hasil finalisasi nota kesepahaman lintas OPD. 21. Dokumen Surat Telaah Teknis nomor 6/2002 CFA 21. PT Eko Lestari Timber, sektor, logging, lokasi, Aceh Tengah, luas, 950 ha. Keterangan, kegiatan pembalakan hutan semi-primer yang mengancam keberadaan satwa endemik. Para Fadlullah tercatat dalam dokumen ekspos teknis lintas OPD. 22. Dokumen Nota Persetujuan nomor 520/2025 FA 22. PT Baruna Oil and Gas, sektor, migas, lokasi, Aceh Utara, luas, 2.800 ha. Keterangan, proyek eksplorasi dan pengeboran minyak laut dalam. Fadlullah memberikan paraf pada risalah persetujuan bersama BPMA dan Dinas ESDM. 23. Dokumen. Rekomendasi teknis nomor 65/2025 FA 23. PT Sawit Nusantara Aceh, sektor, perkebunan sawit, lokasi, Birewen, luas, 1.000 ha. Keterangan, proyek perluasan sawit ke kawasan rawa dan bekas hutan gambut. Fadlullah menyetujui rekomendasi setelah finalisasi ekspos lingkungan. 24. Dokumen. Surat Persetujuan nomor 5/3/2025 FA 24. PT Tambang Aceh Lestari, sektor, tambang emas, lokasi, Aceh Tenggara, luas, 1.400 ha. Keterangan, eksploitasi tambang di zona rawan longsor dan sumber air. Fadlullah tercatat menyetujui persetujuan ekspos lintas OPD. 25. Dokumen. Kesepakatan teknis nomor 666 Plan 2025 FA 25. PT Hutan Berkah Abadi, sektor, logging, lokasi, Aceh Barat Daya, luas, 1,200 ha. Keterangan, penebangan hutan produksi terbatas yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Persetujuan Fadlullah diberikan dalam risalah teknis. 26. Dokumen Persetujuan Operasional nomor 5/2025 KFA 26. PT Bara Energi Nusantara, sektor, batu bara, lokasi, Aceh Selatan, luas, 2.100 ha. Keterangan proyek tambang batu bara berbasis PLTU. Para Fadlullah terdapat dalam hasil notulen finalisasi persetujuan operasi tambang. 27. Dokumen. Rekomendasi lintas OPD nomor 51/2025 FA 27. PT Aceh Mineral Sejahtera, sektor, tambang emas, lokasi, Aceh Jaya, luas, 1,380 ha. Keterangan, proyek tambang di zona rawan bencana alam dan ekosistem tinggi. Fadlullah memberikan persetujuan setelah presentasi dinas teknis. 28. Dokumen. Kesepakatan perluasan nomor 52/2025 FA 28. PT Energi Sulawah Raya, sektor, migas, lokasi, Aceh Besar, luas, 3.200 ha. Keterangan, perluasan blok migas ke kawasan tangkapan air utama. Fadlullah memberi paraf dalam kesepakatan lintas instansi. 29. Dokumen. Nota Dinas nomor 6/2025 FA 29. PT Agro Prima Nusantara, sektor, perkebunan sawit, lokasi, Aceh Timur, luas, 1.800 ha. Keterangan, konversi kawasan hutan sekunder menjadi perkebunan sawit. Paraf disahkan oleh Fadlullah dalam persetujuan internal. 3. Isu dokumen. Rekomendasi evaluasi nomor 5/11/2025 FA 30. PT Samudera Logging Aceh, sektor logging, lokasi, Aceh Singkil, luas, 1.400 ha. Keterangan, logging komersial dekat kawasan Taman Nasional. Fadlullah ikut dalam proses ekspos dan menyetujui tindak lanjut teknis. Jika ada yang mengatakan bahwa kepala daerah berada di bawah tekanan atasan untuk menandatangani izin, maka kita wajib bertanya, atasan yang mana?
Jika mereka mengklaim bahwa mereka akan dijatuhkan karena tidak menandatangani izin prinsip, maka buktikan siapa yang pernah dijatuhkan karena menolak tanda tangan izin. Justru fakta yang terjadi, banyak kepala daerah yang menandatangani izin proyek merusak karena menerima suap atau gratifikasi dari perusahaan. Dan tak sedikit yang ditangkap KPK karena kasus korupsi. Lalu siapa atasan kepala daerah? Bupati bukan bawahan gubernur. Gubernur bukan bawahan presiden. Atasan kepala daerah adalah rakyat, karena rakyatlah yang memilih mereka melalui pemilu. Maka jika seseorang dipilih oleh rakyat, namun menjadi perpanjangan tangan penjajah untuk merusak dan menjual tanah rakyat, bukankah itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang memilihnya? Hal ini bukan hanya berlaku untuk Aceh, tapi untuk seluruh wilayah Nusantara. Mari datangi Dinas LHK, minta arsip AMDAL dan dokumen izin lainnya. Kunjungi Dinas PU dan Bapeda, pelajari RT/RW mereka, dan temukan siapa sebenarnya yang menjual tanah rakyat kepada korporasi atas nama pembangunan. Kita semua berhak tahu dan berhak bertindak. Jika masyarakat ingin tahu di mana mendapatkan bukti dokumen aslinya, maka untuk izin prinsip tersimpan di kantor gubernur dan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu. Untuk izin lingkungan dan AMDAL, bisa diminta ke Dinas Lingkungan Hidup, DLHK, atau melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Untuk RT/RW, tersedia di Dinas Pekerjaan Umum, PU, dan Bapeda masing-masing kabupaten kota. Masyarakat, LSM, mahasiswa, dosen, dan lembaga adat memiliki hak penuh untuk meminta dokumen ini. Jika permintaan ditolak, hubungi Komisi Informasi Aceh. Nasir Buloh adalah salah satu komisioner aktif yang dapat membantu menindaklanjuti. Semua data ini adalah hak rakyat, terutama yang terdampak langsung akibat bencana lingkungan. Penutup, jangan biarkan kekuasaan menjadikan seseorang kebal dari tanggung jawab. Setiap tanda tangan di atas lembar izin adalah keputusan yang berdampak besar terhadap kehidupan rakyat, terhadap sungai yang mengering, terhadap hutan yang hilang, dan terhadap generasi mendatang yang kehilangan hak atas tanah dan udara bersih. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini adalah soal amanah dan moralitas. Rasulullah bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman." Hai syar Muslim, firman Allah dalam Quran Al-Qasas ayat 83, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi, dan tidak membuat kerusakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Semoga rakyat Aceh dan seluruh rakyat Nusantara bangkit melawan kezaliman, dan bersatu menjaga bumi yang diwariskan oleh para leluhur dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.